hak hak Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan salam kepada Nabi Muhammad yang diridhoi, salawat yang dengannya memperbanyak rezekiku, dan karunia salawat wan salam juga pada kulanya dan papadaannya. Dunia Tuhan masih menyamankan manusia, babi niat, harta tahta pujian menggiurkan, tak terasa waktu banyak dihabiskan, sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Seringkali agama jadi topeng kehidupan dalam dunia politik dan pergaulan, agar dianggap baik dan dapat pujian. Sungguh hidup hanya di angan-angan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Bahasanya belajar keagamaan, isi kisahnya hanya berlucuan, kisah dunia saja bukan untuk ketakwaan, babangga-banggaan bukan untuk keimanan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin murtada sholatan daimatan taksiruni biha. Duhai kawan, waktu habis tergoreskan, musibah menghadang wan kesusahan, di dunia wan akhirat kau tak dibahagiakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Bahagia akhirat dicapai dengan ketakwaan, takwa diperoleh dengan keilmuan, ilmu diperoleh dengan berguru keagamaan, duduk di majelis talim ilmu belajar dengan kesungguhan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. La ilaha
ila man la ilaha illa man la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warju lana ya somad la ilaha illallah ila man huwa yahu la ilaha illallah ila man atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ila man huwa yahu la ilaha illallah ila man atawajjahu yahu la ilaha illallah amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikhina wa liman hadir bi hajal majlis bi hajihil lail wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib Wasirul Asrar wa Itihaful Aqabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani terkabul segala hajat-hajat kita semua di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu sa'adah, kebahagiaan bagi kita, hidup kita, kebahagiaan bagi anak-anak kita, keluarga kita, handai taulan kita, kerabat kita, dan terkhusus ibu bapak kita. Mudah-mudahan Allah tanamkan kebahagiaan itu bagi kita dan mereka di dunia ini, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam Itihaful Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemarin halaman 300 372. Pembatas. Itihaful Akabir adalah satu kitab kumpulan daripada kisah-kisah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang di dalamnya kita bisa melihat banyak sekali pendapat para ulama tentang beliau, baik masa beliau, hidup beliau, dan keadaan diri beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah pertama orangnya dermawan, pandai bersedekah. Kalau beliau dikasih sesuatu, beliau juga kasihkan kepada orang lain. Kadang bahkan kali beliau memberi banyak, itu semuanya tidak dipakai beliau, semuanya diberikan kepada orang yang fakir, orang yang miskin. Beliau dalam riwayat hanya selembar saja pakaian yang sebagai hanya untuk menutupi, seolah-olah beliau memakainya. Subhanallah. Waqala Al-Hafiz Abu Abdullah
Muhammad ibni Yusuf ibnu Muhammad Al-Barajali rahimahullah fi kitabil masyiqah Al-Baghdadiyah li Rasyidil Muslimah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani faqihul Hambali wasyafi'i. Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal seorang ahli di dalam fikih daripada Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Beliau hafal benar tentang mazhab itu. Wasih jama'atihima, dan beliau memiliki pengikut yang banyak dari kalangan Imam Syafi'i dan kalangan Imam Ahmad bin Hambal. Walahul qabul tami indal fuqaha, beliau diakui oleh para fuqaha semuanya, wal fuqara wal awam, dari kalangan awam sampai orang yang tertinggi, min ahadin arkanil Islam, dari semua sisi rukun-rukun keislaman keagamaan. Nah, subhanallah. Beliau adalah syari'ud da'dimah wa da'imuz zikir. Beliau selalu berdaim zikirnya. Zikir beliau itu zikir daim. Zikir daim itu zikir terus menerus. Jadi kita ini tidak mungkin bisa berzikir daim kecuali ada ilmunya. Jadi kita tidak mungkin bisa menyebut nama Allah tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak bisa terus. Nah kayak ulun baca ramah nih, kawalah mengucap la ilaha illallah terus menerus, enggak bisa. Di hati pang Allah 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 bisa lah, ndak bisa juga mun Allah 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 ndak bisa lagi menjelaskan ulun. Yalah, awal menjelaskan pergi pian sambil berjual pentol. Ya lah. Nah, kawalah ingat Allah tidak bisa. Maka pian mungkin menggunakan yang disebut dengan kemampuan mata pian. Setiap mata melihat nikmat, ingat pian Allah Ta'ala, Allah. Tapi Allahnya tidak bersuara lagi. Tapi maknanya hu-nya tidak ada suara lagi. Yang tadi zikir tanpa huruf, tanpa suara. Itu salah satu yang mungkin bisa daimuz zikir, berterus-terusan di zikir. Nah buktinya nanti ingat zikir tuh pas apa? Pas dikasih orang misalnya barang nang haram, ingat langsung lawan Allah. Nah sidin dia berzikir daimnya, tapi pas diunjuki orang nang haram tetap aja disambut sidin, diambil sidin, dinikmati sidin. Apa? Nah berarti lain zikir daim. Beliau kasirul fikri, beliau banyak berpikir, rafiqil qalbi, beliau dermawan hatinya, wadaimil basyari, beliau selalu bersikap baik, berperilaku kepada manusia, karimin nafsi, mulia dirinya, wasakil yadi, dan orangnya dermawan. Saking hebatnya kebaikan beliau itu sehingga kata saya hidup bersama beliau selama 30 tahun, kata Al-Bajjar, maka lalat pun tidak bisa menghinggapi tubuh beliau, bahkan baju beliau, subhanallah. Nah ini suatu hari Syekh diundang oleh manusia banyak. Ada seorang pedagang at-tajir, sini panjang kisahnya nih. Kemudian dikumpulkannya lah oleh tajir ini. Tajir ini bahasa tajir itu bahasa agamanya adalah pedagang besar. Pedagang besar. Beduit, orangnya beduit. Nah. Maka Syekh datang ke tempat itu hanya bersama murid beliau satu orang, jadi beliau berdua. Ternyata di situ banyak ulama. Berkumpul para ulama, orang-orang besar. Nah, Syekh disebut di dalam riwayat ini, Syekh tidak duduk bersama mereka. Syekh duduk dengan orang-orang fakir di sana. Nah, jadi Syekh datang malah duduk bersama orang-orang fakir. Nah, itu kelakuannya Syekh. Kemudian dikeluarkanlah bayi, atau bukan bayi, sibiin, ini anak-anak lah, anak kecil. Ternyata pemilik pengusaha, sebut aja pengusaha itu memiliki seorang anak yang anak itu lumpuh keadaannya, subhanallah, lumpuh orangnya. Mana nih? Faijabiha waladun lillajina da'ahum akmahu maq'adahu majzum maplujun faqala lahu Syekh. Anak itu berkeadaan lemah tubuhnya, tidak bisa berdiri. Umur kira-kira 3 tahun itu kan seharusnya sudah bisa jalan misalnya.
Ini udah bisa anak-anak itu berbahagia, nah diangkat keluar, terkejutlah orang semua banyak di situ. Dan tidak ada seorang jua pun bisa mengobatinya. Rupanya Sidin siapa nih tadi tuh? Lalu jar tajir ini minta doakan bang, doakan supaya ini sembuh, didoakan, ya ternyata tidak sembuh juga. Waktu itu Syekh masuk ke dalam, ada apa? Jadi kan bila dibawa anak-anak tuh kan ribut orang kan ke tengah ruangan. Ternyata Syekh melihat anak itu. Faqala lahu Syekh, kum biiznillah maafi ya Syekh. Nah, bayi, bukan bayi, anak bangun biiznillah, bangun kamu dengan izin Allah, maafi bersamaku. Maka tiba-tiba anak itu bangun. Faizan sobi ya'du wa huwa basirun. Tiba-tiba bayi itu berbangun, ya'udu wa huwa basir, dan matanya pun bisa melihat. Wala bihi, tanpa ada pengecualian, maksud tanpa ada seperti tidak ada penyakit. Padihun al-hadirun, membuat terkejutlah para hadirin ketika itu. Tapi Syekh tidak suka dipuji, beliau pun keluar langsung. Wa kharaja Syekh fi galbiyatin nas, dari pandangan banyak manusia memuji-muji. Jadi apa nih diucapkan Sidin ini sembuh, kita berhimmat membacakan lah, kan mau sembuh lah. Kenapa jadi sembuh? Mulut beliau terbiasa jujur dalam hidup beliau. Beliau ini mulai anak-anak jujur, karena pernah berdusta sampai dewasa. Nah, itu kesalehan beliau nih. Jadi itu kehebatan karamah Syekh Abdul Qadir Jailani. Mengapa beliau disebut dengan rajanya para wali? Waktu kecil beliau keluar bepapasan naon sapi bisa bepender didengar Sidin. Woi Kadir aja Sidin, Kadir banglang nama kecil kan? Kadir aja Sidin. Abdul, jaka bahasa rombanya, Dul, kayak itu kan? Adul. 5 kolikta aja. Gesan kayak ini, jaka berjalan ke sana kemari, jaka kamu diciptakan. Adul, kayak itu kan? Terkejut melihat sapi bisa berbicara tuh, lari Syekh. Waktu kecil datang kepada ibunya, dikisahkan Sidin lawan ibu Sidin. Abah Sidin sudah meninggal, kisahkan Sidin, maka berkisah Sidin sapi bisa berbicara. Habis itu terusakan tanggunglah Bo, terusakan kah Bo? Habis itu apa? Mak, ulun nih mak dikatakan sapi, untuk apa hidup kamu ini mondar-mandir aja, tidak menuntut ilmu kah? Akhirnya saya berkisah ibunya menangis melihat meregap lawan Syekh. Anak sikungannya kayak Pak Syekh Abdul Qadir Jailani ini dilahirkan orang tuanya tua, kuitannya sudah umur menurut riwayat ada yang mengatakan 80, ada 70. Kayak kisah Nabi Zakaria kan melahirkan anak, istrinya kan, atau Ali Imran kan tua juga kan, umur 60, ada yang mengatakan 80 kan. Tapi anaknya jadi Maryam kan. Nah, jadi jangan kecewa yang ibu-ibu yang melahirkan anak sudah tua, melahirkan misalnya baru punya anak, jangan kecewa. Karena saya Abdul Qadir Jailani kayak itu kisahnya. Mamanya nak kayak ikam menuntut ilmu, ayo menuntut ilmu nak kayak. Diambilkan mamanya 40 dinar, uang satu-satunya. Dia melihat, dia tahu bahwa uang itu adalah uang milik ayahnya dan ibunya. Ayahnya yang sudah meninggal, itulah satu-satunya harta mereka. Lalu ibunya dibagi beliau uang itu 20 dinar disimpan di tubuhnya, 20 dinar disimpan di kantong luar, supaya perbekalan menuntut ilmu. Berangkatlah Syekh ke mana? Kepada ada rombongan kecil berangkat. Di tengah jalan ada perampok. Nirun mengisahkan kejujuran Sidin. Di tengah jalan ada perampok merampok semua rombongan tersebut, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Cuma Syekh Abdul Qadir apa nang dirampok? Sampai saya ini berkata, kenapa saya tidak dirampoknya saya? Waktu kecil, apa yang bisa? Nah, ini ada duit nak kok.
Mana duitnya? Di kantong gua ada, dijahitakan mama. Nah, di kantong luar, kantong dalam. Wah, mana bisa cara anunya? Mana ada, ndak ada percaya sampai akhirnya dikabarkan kepada kepala perang, bisa loh kayak itu, Pak. Dihati orangnya. Disampaikan, saya jangan mengambil yang lain, ambil aja punya saya nih. Nah, ada di sini nah. Di kantong nih mama menjahitkan. Untuk apa kamu? Untuk berangkat ilmu. Dibuka, ternyata ada uang tadi itu. Masya Allah, 40 dinar masih ada. 20 dinar, 20 dinar. Kepala perampok itu hari itu juga langsung berlutut di hadapan Allah, bertobat kepada Allah. Bagaimana bisa anak sekecil ini bisa jujur? Aku yang sudah tua ini tidak bisa jujur untuk kembali kepada Allah. Bertobat perampok tuh, serombongan perampoknya bertobat. Masya Allah, kejujuran Syekh Abdul Qadir. Makanya Sidin pas berucap kum biiznillah, berdiri Sidin, bangun Sidin biiznillah, ya lah, bangun orang. Kita menyuruh anak kita, nak olahkan kopi nak, nah guring-guringnya masih ya kah, bahan. Karena mungkin mulut kita selalu mungkin atau sering berdusta kepada orang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jujur, orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Minta maaf terlambat sedikit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Jamalallah, as-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah. Ja'anallahu rasulan fattabi'u ila rasuli fahdahu biha khuluqan. As-salatu alaika ya Jamalallah, ya Rasulullah, ya Jamalallah, ya Fattah hablana rizqan fa'amanna alaika hayatan nas'aluka lutfan wa aunan fakrim lana ma'ana bina bi barakati Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya Jamalallah, as-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah, ya Jamal.